Seringkali kita terpapar dengan ratusan klaim eco-friendly, green, dan sustainable. Tapi tahu nggak sih, sebagian dari itu semua gak ada buktinya sama sekali. Bahkan yang lebih mengkhawatirkannya, otak kita justru makin percaya setiap kali informasi itu diulang. Halo semuanya, perkenalkan aku Ignes Dwi Lilianti Halawa dengan NIM 253114104. Saya merupakan mahasiswa manajemen perdagangan dari Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan artikel konseptual saya yang berjudul Greenwashing dalam Praktik Pemasaran dan Illusory Truth Effect, tinjauan konseptual atas distorsi keputusan konsumen dalam perspektif SDG F12. Jadi kalau kita lihat belakangan ini, isu lingkungan semakin sering menjadi perbincangan publik, seperti banjir, tanah longsor, perubahan iklim, pencemaran laut, dan lain sebagainya. Dan hal inilah yang membuat orang semakin sadar bahwa pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab. Bahkan IPCC di tahun 2023 juga sudah menegaskan bahwa aktivitas manusia punya kontribusi besar terhadap peningkatan suhu bumi. Karena kesadaran lingkungan masyarakat naik, perusahaan pun mulai menyesuaikan diri, di mana banyak perusahaan yang mulai membuat produk dengan klaim eco-friendly, organic, green, dan sustainable. Tapi masalahnya, nggak semua klaim itu benar-benar didukung oleh praktik bisnis yang nyata. Banyak perusahaan yang membuat klaim tersebut hanya sebagai pencitraan. Dan inilah yang disebut dengan greenwashing. Dan yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, kalau klaim ini terus diulang-ulang di media sosial, iklan digital, dan lain sebagainya, apa yang akan terjadi pada persepsi konsumen? Nah, disinilah konsep illusory truth effect masuk. Dan dua fenomena inilah yang akan menjadi pembahasan kita lebih dalam. Oke, jadi artikel ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, saya ingin mengkaji hubungan konseptual antara greenwashing dan illusory truth effect dalam mengaruhi keputusan konsumen. Yang kedua, saya ingin lihat tantangannya terhadap pencapaian SDGs 12. Dan yang ketiga, saya mencoba merumuskan kebijakan yang relevan untuk mengatasinya. Dan metode yang saya pakai dalam artikel ini adalah kualitatif deskriptif dengan studi literatur. Jadi saya mengkaji berbagai jurnal, buku, dan laporan yang relevan. Nah, sekarang kita masuk ke isi pembahasannya. Greenwashing ini sederhananya adalah ketika ada gap antara apa yang diklaim perusahaan soal lingkungan dengan apa yang mereka lakukan di lapangan, baik yang disengaja maupun tidak. Bentuknya ada macam-macam. Ada yang pakai klaim ambigu kayak ramah lingkungan tanpa penjelasan yang lebih lanjut. Ada yang pakai label hijau palsu yang kelihatannya kayak sertifikasi resmi padahal bukan. Ada juga yang strateginya selective disclosure, yang dimana pamer yang bagus-bagus doang dan yang buruknya disembunyiin. Dampaknya cukup serius. Konsumen jadi bingung mana yang beneran hijau dan mana yang enggak. Lama-lama mereka jadi skeptis. Dan yang kena imbasnya bukan cuma perusahaan nakal, tapi juga perusahaan yang memang sudah benar-benar menjalankan praktik berkelanjutan. Dan inilah yang bikin masalahnya menjadi kompleks. Sekarang kita masuk ke konsep kedua, yaitu illusory truth effect. Jadi, ini adalah kecenderungan otak kita untuk menganggap sesuatu itu benar kalau kita sering terpapar informasi tersebut. Simpelnya, makin sering diulang, maka makin terasa benar. Ini sudah dibuktikan oleh jurnal Fazio dan kolega di tahun 2015. Mekanisme bekerjanya begini. Pertama, ada yang namanya processing fluency, yang dimana informasi yang sudah familiar itu lebih gampang diproses otak kita. Nah, kelancaran proses ini sering disalahartikan sebagai tanda bahwa informasi itu benar. Kedua, ada kegagalan source monitoring. Kita lupa dari mana asal informasi itu, yang tinggal cuma rasa familiarnya saja. Dan rasa familiar itu kita jadiin patokan bahwa informasi tersebut kredibel. Yang menariknya, Fazio juga menemukan bahwa ini terjadi bahkan pada orang yang sebenarnya sudah punya pengetahuan yang lebih. Jadi, pengetahuan aja nggak cukup untuk melindungi kita dari efek pengulangan ini. Dan Vellani tahun 2023 juga menambahkan, efeknya nggak berhenti di situ aja. Orang yang sudah percaya ikut menyebarkan informasi itu ke orang lain. Jadi ya, makin berlipat. Nah, ini yang menurut saya paling menarik. Ketika dua fenomena ini ketemu.
Jadi, klaim greenwashing yang ambigu dan gak ada buktinya itu justru menciptakan kondisi yang ideal untuk illusory truth effect bekerja. Kenapa? Karena gak ada detail yang perlu dievaluasi secara kritis. Jadi, otak kita langsung memproses dengan mudah. Dan begitu diulang-ulang, misalnya lewat iklan, konten media sosial, influencer, klaim itu makin terasa benar. Tapi menariknya, efek pengulangan ini juga bekerja dengan dua arah yang berlawanan. Di satu sisi, pengulangan klaim spesifik bikin konsumen makin percaya meski tanpa bukti. Tapi di sisi lain, kalau konsumen berulang kali ketemu kasus skandal greenwashing, mereka malah jadi skeptis berlebihan. Sampai nggak percaya juga sama klaim hijau yang memang valid. Kedua hal ini sama-sama menghambat target 12.8 SDG 12, yang intinya adalah memastikan masyarakat punya akses pada informasi yang relevan dan akurat untuk hidup lebih berkelanjutan. Hambatannya bukan cuma dari praktik pemasaran yang menyesatkan, tapi juga dari bias kognitif yang mengatur cara kita memproses informasi tersebut. Jadi kesimpulannya, greenwashing dan illusory truth effect itu saling memperkuat. Klaim yang ambigu dan diulang terus itu bikin otak makin percaya. Tapi di sisi lain juga bisa bikin konsumen skeptis berlebihan. Dua-duanya sama-sama menghambat SDG 12. Untuk mengatasinya, saya mengusulkan dua pendekatan yang harus berjalan beriringan. Yang pertama, penguatan regulasi klaim lingkungan yang lebih spesifik. Dan yang kedua, literasi konsumen yang bisa melatih skeptisme terarah, bukan skeptisme buta. Sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa. Bye-bye.